Itu konsekuensinya. Iya. Gerenda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, lanjut guru-guru Pak. Akang dan juga Dinda Alif. Subhanallah, Bunda Rahma, Peta Lempu, Allahu Akbar. Masya Allah. Adakah Tomalasa? Ada ini satu nih Yesua, dia membawa hujah, membawa framing. Rasulullah itu penipu katanya Gurunda. Dia menipu petani. Astagfirullahaladzim. Bukan Tomalasa. Para petani ditipu katanya. Iya. Becu suara tak anda, kecil suara. Bukan Tomalasa, tapi orang Bengo. Bengoli, iya. Bahasa Jepangnya dongots. Itu. Oke, dinaikkan kalau ada saudara-saudara kita Kristen yang mau berdiskusi atau ada yang mau Saya masih di kampung edukasi. Saya masih di kampung. Sabar kikanda ikhlas karena Allah. Iya, terima kasih. Masya Allah. Tadi Yesua, pada jangan minum country, kopi, mau kabur. Yosua, namanya bagus sih, kayak orang Yahudi. Tanda-tanda kabur ini. Woi, makilau. Woi. Woi. dia lagi tanya ke pendeta dia. Aduh, bawa hujahannya benar-benar. Katanya Rasulullah itu, kabur. Kabur. Tanda-tanda Nggak, dia kabur. kelamaan ini, dia kelamaan terjeda. Jatuh dari pohon dia. Kaget tadi. Supianto. Bang Supianto, selamat siang, Kristen Muslim. Supianto Agus. Bang Supianto. Ya, aduh Supianto. Ya, silakan Bang Supianto, Kristen Muslim. Supianto. Oh, Supianto. Supianto ternyata cari kutu neneknya. Tadi kan dia bawa hujah seperti itu, bahwa para petani itu ditipu oleh Rasulullah. Tapi data yang dia hadirkan dari hadis itu bikin malu. Pas begitu dibalikin langsung nyungsep. Iya, biasalah itu. Ini Parisi Paulus. Selamat sore Paulus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Panglima. Muslim ya? Ya, saya Muslim ini, Ketari ini. Waalaikumsalam. Iya. Muslim Bang, namanya dirubah dulu Bang, namanya ya Bang ya. Iya, Bang. Dirubah dulu Bang. Udah dulu, bagus Bang. itu namanya. Kita nggak boleh. Udah bagus itu namanya. Parisi Paulus sudah bagus. Yang penting jangan Paulus botak, Paulus gepeng. Jangan. Kalau Parisi Paulus itu udah betul itu. Paulus itu memang orang Parisi. Cocok lah itu. Yang tidak boleh tuh Akang, omnya Yesus. Apalagi tuh pendeta. Kakeknya Yesus. Ya, kayak gitu-gitu tuh tidak boleh. Kocak-kocak. Malahan ada yang pakai nama Mikana. Darah tahu? Nggak ada hubungan darah kah? Ya Bun, naikin lagi OT-nya Bun, yang tadi Bun, yang ngeyel-ngeyel nggak apa-apa, biar menunjukkan bahwa ajarannya seperti itu. Yesua naik lagi Yesua, kayaknya kepental itu Yesua. Masih ada di bawah Yesua, naik lagi Yes. Lucu, kocak Yesua ini. Ayo buat teman-teman Oten yang mau Tentang ini tadi diskusi itu silakan. cerita di ini ya, buah kurma. Entah kenapa dia bawa-bawa Rasulullah berbohong.
Ayo naik teman-teman Kristen. Kau dikasih pencerahan supaya nggak sesat selamanya gitu loh. Untuk mengisi waktu kita naikkan dulu yang Islam ya. Muzammil 12. Silakan, apa yang ingin disampaikan Bang Muzammil? Muzammil itu orang berselimut ya. Blin, sini naik Blin. Sini naik Blin. Muzammil. Ternyata Muzammil lagi cuci piring. Fadli, ini coba. Fadli Mamat, Oten, Kristen, Bang. Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Muslim. Allah. Muslim, alhamdulillah. Apa yang disampaikan Bang? Silakan. Apa yang harus disampaikan? Ya, kenapa permintaan naik Bang? Mau ngobrol-ngobrol tahu kita yang suruh naik. Iya tuh. Tidak, Iya, toh. permintaan. Bilang Pak kita permintaan kita multi kita. Iya tahu Wak? Mau kita lompat sepeda. Di mana kini bosku? Di Kabupaten Sinjai, Bang Oh Zuma. Sinjai, iya. Bagian ini, bagian selatan ya. Betul sekali. Wah, masya Allah, masya Allah. Musim duren di Sinjai. Kalau musim durian sudah kelar. Oh sudah lewat, Midi. Sudah lewat nih Bang Zuma. Oh iya, masya Allah. Iya. Kita di mana Ki Bang Zuma? Di Makassar, Ji. Orang Makassar Oh, di Ki, kita, Makassar. Makassar Bugis Ki. Iya. Saya juga orang Makassar, Ja. Oh, di mana Ki di Makassar? Di Toraja, bukan? Nyambut. Tidak, dong. Saya lahir di Makassar, cuman orang tua itu ibu di Goa. Oh, iya. Teman kita Bunda Rahma jangan sampai tetangga kilas so. Di Goa saya di Gua yang Panciro. anu tak? Panciro. Oh, di Panciro. Panciro, bukan, Poeng. bukan yang keluar dari gua jadi Tuhan, bukan gitu anu tak? Keluarga tak? Bukan tahu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oh, bukan Ada rumahku di situ di Bismillah. TPI. Kita tahu, TPI tahu. TPI yang mana? Di Panciro toh, Taman Panciro Indah. Oh iya. TPI, Mbak. Iya. Ini ada murid Gerunda nih, murid dari dulu nih. Segir. Sudah tumbuh giginya belum? Belum tumbuh giginya dia. Masih bersiul. Aduh, masya Allah. Seger. Silakan. Apa seger-seger? Oh, belum tersadar seger-seger. Masih pengaruh Seger. alkohol mungkin. Nah suka Ya. nah suka kini Netanyahu padahal diludahi Joko Apa kabar nih? Kabar baik. Kabar baik, Selfie. Kamu gimana kabarnya? Baik selalu lah Bang. Oh, Gimana Bang? ya Masih sehat kah? sehat lah. Makanya saya masih Islam. Selfie lagi di mana Kenapa ini? bertahan di Islam aku tanya? Ya karena Yesus juga Islam lah. Dari mana Yesus Islam? Buktinya dia Itu lagi melakukan Yesus itu juru selamat soalnya. Maaf ye. Iya. Udah, makasih kalau Abang mengakui Yesus juru selamat. Makasih. Mantap, Nah, kenapa nggak mengikuti Yesus kalau gitu Bang? Ya karena dia juru selamat makanya saya ikuti dia, makanya saya Islam. Salam, salam. Ayo. Kok makin hari makin lucu lihat kau Bang. Iya begitulah. Makin blunder Serbi. gitu loh. Begitulah Udahlah, Serbi. Bang. Nah sekarang kalau Yesus itu juru selamat, bahasa Arabnya, bahasa Ibraninya apa? Nggak tahu aku. Apa arti? Nah, Aku nggak tahu. makanya. Jujur. Makanya. Jadi selamat itu bahasa Arabnya
Shalom atau Islam. Jadi dia itu juru Islam. Salam kok. Bang, nggak usah ditambah-tambahin, Bang. Ya, lalu Gitulah, aduh. Kok itu sudah makin hari fakta. makin Mau lucu, gimana? Bang. Oh iya, mau kayak mana lagi? Itu faktanya seperti itu. Mau kayak mana? Shalom itu bahasa Ibrani. Ibrani dan Iya. Arab itu bahasa serumpun, seperti bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia. Jadi kalau orang Ibrani mengatakan Salam, kami mengatakan Islam. Jadi Yesus itu juru selamat, berarti dia juru Islam. Nah, dia mengajarkan sujud, dia mengajarkan puasa, dia mengajarkan sunat, dia mengajarkan tauhid satu Tuhan, dia mengajarkan syahadatain, persaksian, kemudian 2 persaksian. Nah, Yesus tidak pernah mengajarkan menjadi Kristen. Hapusnya itu di situ. Ayo. Iya, Bang, tahu. Tapi Yesus juga tidak mengajarkan agama Islam, itu lagi Siapa dia. Kita bilang ambil tengah-tengahnya, Bang. Yesus itu juru selamat? Ya kan? Juru yang mengajarkan kepada keselamatan, berarti merujuk kepada Islam. Iya, juru selamat. Apakah juru selamat umat muslim? Enggak juga kan? Iya, Islam itu Merujuk selamat dari mana, artinya. Bang? Makanya Ayo, Bang. kalau dibilang assalamualaikum, selamat atasmu. Juru selamat atasmu. Waalaikumsalam, atasmu juga keselamatan. Jadi salam itu artinya selamat. Islam itu akar katanya salam. Bahasa Ibraninya salom. Ayo, kalau Kristen itu apa artinya? Iya. Kristen artinya apa? Kristen itu pengikut Yesus, pengikut Yesus Kristus. Artinya pengikut Yesus Kristus. Enggak salah ente. Kristen Iya. itu artinya pengikut Kristus. Enggak salah dari mana, Bang? Lah, Kristen itu artinya pengikut Kristus. Betul? Iya, udah selesai itu. Gitu. Iya. Nah, pertanyaannya Kristus mana? Kristus mana yang mengajarkan makan babi? Ayo. Kristus mana yang mengajarkan Kan makan ada babi? bunyinya Ayo. seperti ini, Bang. Ah. Bang, kan ada bunyinya tidak yang kamu makan yang itu haram. Yesus tapi tidak pernah melainkan mengajarkan yang keluar makan dari babi. mulutmu. Artinya Pertanyaan perkataanmu. saya, Itu dia, Bang. pertanyaan saya, yang mengajarkan makan babi itu Kristus yang mana? Kan bunyi Yesus kan ada ngomong kayak gini. Itu lagi dia artinya Apa? nggak diharamkan itu. Itu mengenai cuci tangan itu, bukan mengenai babi. Enggak Enggak dong, mengenai orang-orang cuci tangan Yahudi itu, Bang. bertanya, Enggak. kenapa muridmu makan tanpa cuci tangan? Bukan masalah Enggak. babi halal atau haram itu. Kalian yang mentafsirkan itu karena kalian pelahap babi. Jadi kalian mentafsirkan supaya kalian itu dianggap bahwa kalian itu tidak salah. Di dalam Yesaya 66 nomor 23, Tuhan akan datang. Yesaya 66 nomor 15, 16, 17, Tuhan akan datang dan membakar habis semua pemakan babi. Bang, inilah ku Bang, jangan standar ganda gitu Bang. Maaf Bang ya, Bang Juma ya. Jangan standar ganda. Sisi lain Abang menjelek-jelekan isi kitab Yesaya. Sisi lain ngemis-ngemis juga ambil Mana kitab ada saya Kok gak jelek-jelekan? pernah berubah, Mana Bang? saya jelek-jelekan? Berubahlah. Dan mana saya ambil? Saya mengatakan di dalam kitabnya Yahudi, Tuhan akan datang membakar pemakan babi. Itu untuk kamu itu, karena kamu yang pakai kitab itu. Saya nggak pakai kitab itu. Di kitab yang kamu pakai itu tertulis Kristen Itu apa? Rohani. Rohani. Standar ganda. Jadi gini, gak usah standar ganda. Dari dulu Abang rohani. Juma ini dia jelek-jelekan kitab Yesaya. api rohani. Diam dulu. Aduh, aliteng api rohani Bang, katanya. jadi gini Bang. Sisi lain Abang jelek-jelekin kitab Yesaya. Itu buat membenarkan kitab Abang ambil juga ini kitab sedang Yesaya. Itu membahas nggak tentang boleh gitu Bang. pengakuan Itu aja yang Anda minta. tadi sebagai pengikut Yesus. Saya katakan enggak, kamu itu pengikut Kristus. Kristus yang datang kepada Paulus itulah yang mengajarkan menghalalkan segala hewan yang untuk dimakan.
Oh, artinya di sini abang secara tidak langsung abang mengakui ada perjumpaan antara Yesus dan Paulus. Sudah selesai di Ya, situ, bang. betul. Jadi Abang Paulus mengakui bertemu itu. dengan Kristus. Nah, permasalahannya Ya yang ditemui Paulus ini Kristus asli atau palsu, kan gitu. Nah, itu dia, itu Kristus asli. Nah, Itu kalau dia Kristus lagi, bang. kalau Kristus asli manusia, dia punya daging. Itu yang asli. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu bukan daging, hanya roh. Nah, itu dia, apalagi yang roh, bang. Apalagi yang roh, itu dia lagi. Ya kan? Maria itu anaknya Nah, daging. kalau kok lari ke Maria itu Maria anaknya lagi, daging. bang. Ya, Yesus itu Pusing daging manusia. lari ke Maria lagi dia. Iya, karena Kita Maria bahas melahirkan Paulus. daging. Sedangkan yang datang kepada Paulus roh. Iya, Yang- itu kan udah pas dia waktu Yesus sudah di surga kan, ketika iblis itu roh itu udah atau selesai. bukan? Secara tidak langsung abang udah mengakui Iblis itu roh atau bukan? Bang, artinya Bang Juma, Paulus lebih mulia daripada Nabi abang. Itu lagi Nggak dia. apa-apa, itu menurut Nah, Anda. udah. Sekarang yang bertemu dengan makhluk roh itu siapa? Karena di dalam kitab saudara itu iblis itu roh, Tuhan Anda juga roh, dan yang datang kepada Paulus itu makhluk roh. Ayo, sedangkan Oke. Yesus anak Maria itu makhluk daging. Gimana dong? Oke. Kan ketika Paulus bertemu Yesus, itu kan Yesus sudah Dari naik mana surga. Anda tahu kalau itu adalah Yesus? Loh, kan ada di ayat Alkitab. Saulus Yesus itu yang bunyinya daging. seperti itu. Yesus itu daging manusia. Enggak, itu berupa roh dia bertemu. Enggak Berupa roh. dong. Kan Sejak waktu kapan? matanya Kapan buta Yesus itu? Kapan Yesus itu Aduh, Bang. berubah menjadi roh? Kapan? Mana dalilnya Yesus berubah jadi roh? Mana? Ayo. Mana dalilnya Yesus berubah jadi roh? Mana dalilnya? Nanti ku cari. Enggak Aku ada lupa dalilnya. ayatnya. Yang jelas Bahkan ada itu dia bunyinya. Saulus, imani kan ada dia bunyinya seperti naik ini, ke Bang. langit. Dia naik ke langit dengan dagingnya. Ayo. Sementara yang datang kepada Dari Paulus mana? cuma roh. Ayo. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus, karena Yesus itu makhluk daging. Nah, sekarang ku tanya, dari mana kau tahu itu bukan makhluk Itu daging makhluk, yang bertemu sama tapi Paulus? makhluk Itu lagi dia. halus. Itu makhluk halus, karena Paulus mengatakan Iya, aku dari mendengar. mana kau tahu? Paulus yang mengaku, Dari Paulus Mana abang mengaku. tahu? Nah, itu lagi dia. Paulus mengaku bahwa dia Dari mana dia mengaku? Paulus mengaku di Galatia 1 nomor 1 Ayo. nomor 11 12 bahwa dia bertemu dengan bukan Kita manusia. buka ya. Dia bertemu dengan sosok ngaku Yesus tapi bukan manusia. Ayo, sejak kapan Yesus Artinya bukan kan, manusia? Itu kan Ah. roh. Itu kan roh. Itu kan roh. Nah, itu dia. Nah, Yesus Di kitab kapan orang dia Yahudi, mengaku? Allah itu roh. Nah, Di mana itu dia, Yesus Bang. mengaku? Kena, Bang. Di mana Yesus mengaku kalau dia adalah roh? Ayo. Mati. Lah, kan dia Di mana berbunyi Yesus kalau seperti dia ini. mengaku? Allah itu roh, kata Yesus. Itu kan ada, Iya, kan? kalau Theos, Nah, kalau itu Theos lagi dia. roh. Di Galatia mana tadi, Bang? Kalau Ya, Theos enggak, itu di roh. Galatia berapa tadi? Kalau Theos itu roh. Jangan lari dulu. Tapi Yesus itu bukan roh. Yesus itu anak manusia. Ayo, kena lagi kau. Iya. Iya Tapi apa? kan ketika dia udah naik ke surga enggak ada di bumi, artinya roh dia ada. Oh, dia Yang bertemu naik dengan dagingnya. Paulus itu dia, Bang. Yesus itu naik dengan daging. Dari mana? Dia turun bertemu Paulus berupa daging atau tidak? Iya, bukan dia. Karena kalau dia turun Nah, harus udah pakai selesai daging. kau di situ. Yesus Bang, naik. Bang. Yesus Tobat naik kau, dengan Bang. daging. Serius. Kata malaikat di Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus akan datang lengkap dengan daging. Ayo. Itu kan kedatangan Yesus yang kedua kali. Lah, kedatangan Yesus yang keberapa yang ke Paulus? Itu kan Paulus bercerita untuk yang datang Apa? yang kedua kali nanti. Iya, Itu kedua bercerita kali akhir zaman. Yesus datang ke Itu dunia lagi cuma dia. 2 kali. Terus yang Dua datang kali kepada dari mana? Paulus itu kedatangan yang keberapa? Ketika bertemu Paulus itu berupa roh. Roh Yesus itu menyerupai itu kalau Yesus. Itu loh. kalau dengar. Kalau roh yang datang ke Paulus, jasad tidak ikut, berarti Yesus mati lagi.
Berapa kali Yesus mati? Enggak mati, artinya rohnya hidup. Artinya dia hidup. Kalau Itu. rohnya sampai ke Nah, beda sama Yesus, Nabi ke Abang. Paulus, Apa? saudara. Beda Kalau sama rohnya, Nabi Abang. kalau Iya. rohnya Yesus itu keluar dari jasadnya, mati lagi berarti. Berarti Yesus meninggalkan jasadnya di langit. Cuman rohnya yang datang ke bumi ya mati lagi. Berarti di langit masih terjadi lagi mayat di sana. Mayat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa karena rohnya keluar menuju ke bumi. Yeay! Berapa kali Tuhan kau mati? Di bumi mati, di langit mati juga karena rohnya keluar lagi ke Yesus, ke Paulus. Tidak mungkin, mustahil. Karena Yesus itu disebut mati cuman sekali. Ayo. Mustahil dari mana, Bang? Ya. Dia kan hidup di surga tuh kan udah bagai malaikat. Tubuhnya Itu, Bang. ada, Bang. Beda tubuhnya sama- ada. Dengar. kalau di surga beda jauh. 1 Petrus 3 Kalau beda jauh. Yesus justru Kristus sendiri Bang, mati hanya nah, sekali ini dia. saja. Kena kau, Bang. Yesus mati hanya sekali saja. Bang. Kalau dia di atas langit lengkap dengan jasadnya, yang turun ke bumi hanya rohnya, berarti dia tinggalkan jasadnya. Mati lagi di sana, menjadi mayat lagi. Mama Oh, berarti dia 2 kan kali mati. penguasa, Bang. Nah, justru itu, Apa Bang. nenekmu Bang, kiper? aku tanya, Abang. Penguasa apa? Di surga Penguasa itu di kamar atas apa di bawah? Nah, kamar sekarang mayat. aku tanya dulu. Sekarang aku tanya. Surga itu di atas apa di bawah? Surga itu di Nah, atas. jawab. Jawab. Terus? Nah, udah selesai. Artinya Yesus di Apa surga. yang selesai? Apapun argumen Abang, Apa yang Abang. selesai? Abang udah mengakui Apa yang selesai? Di atas. Anda mengatakan Yesus turun ke bumi, tapi cuman rohnya, jasadnya di mana? Itu kan roh dia. Itu Iya, kan jasadnya roh di dia. mana? Jasadnya di mana? Nah, dia kan udah naik ke surga. Iya, jasadnya kata di Abang mana? tadi, Jasadnya surga, di kata mana? Abang tadi udah mengakui di atas. Jasadnya Artinya ada Yesus di udah surga. di surga. Jasadnya di surga, Udah rohnya turun selesai ke ya, Pak, bumi. itu. Berarti jasadnya mati lagi. Kena Abang. Mati lagi Aduh, berarti Bang, jasadnya Bang. di sana. Karena rohnya gentayangan ke bumi menemui Paulus, berarti mati lagi jasadnya di sana. 2 kali mati Tuhan kau itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati lagi rupanya. 1 Petrus 3:18, Yesus itu mati hanya sekali saja. Nah, berarti kalau dia kau anggap dia naik ke langit, ke surga, yang turun rohnya, berarti jasadnya mati lagi di sana. Tambah hancur agama kau ini. Hancur. Hancur agamamu ini. Hancur Ternyata Yesus dari mati 2 kali mana, Bang? mati. Hancur dari mana? Loh, Bang, rohnya yang turun ke bumi, coba kepikirkan, jasadnya di mana? Bang, ya. Ketika kemudian diam rohnya dulu. di atas, di atas Emosi dia, guys. turun ke bawah, berarti Emosi jasadnya dia. kehilangan roh lagi, Jadi, Bang, mati cuma- lagi. Nah, ini mengakui kau tadi, Bang. Kutanya dulu samamu. Bang, Ketika Abang tadi surga, Abang udah mengakui. dengarkan saya, dengar. Di atas. Ketika jasadnya Yesus ditinggal oleh rohnya, Yesus itu ketika tanpa roh disebut mayat enggak? Ayo. Bang, kalau di surga itu jasadnya tidak. Dia Apa? bagaikan malaikat. Bagaikan Itu lagi dia. malaikat, Abang apa tadi kan pula udah mengakui. bagaikan malaikat? Surga itu di atas apa di bawah? Di Dia atas, naik kata ke Abang. langit Artinya- bersama dengan jasadnya. Ya kan, Bang? Kutanya dulu. Dia Selesai, naik ke kau, langit. Bang. Dia Abang naik ke langit bilang. dengan jasadnya tidak? Ayo, jawab. Ke langit dengan jasad enggak? Mas Solang. Naik dengan jasad. Ya, naik. Ketika kau Ya, tuduh oke lah, rohnya aku anggap turun dengan ke jasad. bumi. Oke, Rohnya oke. turun ke bumi, jasadnya ikut enggak? Jasadnya bisa ikut, bisa tidak. Kita kan tidak tahu itu. Itu lagi dia. Kita kan tidak tahu. Yang datang kepada Paulus lengkap jasad enggak? Ya, aduh, Bang. Yang datang kepada Paulus lengkap jasad enggak? Orang di sorga hidup bagai Enggak malaikat. lengkap jasadnya. Orang di sorga hidup bagai malaikat. Berarti Tidak ada kalau itu jasad di benar situ, Bang. adalah Yesus,
Berarti Yesus rohnya datang ke bumi, jasadnya jadi mayat lagi di langit. Enggak. Busuk lagi dia di Enggak. atas. Kalau di sorga kan artinya parah ini. enggak gitu, Bang. Parah. Abang. Bang, aku makasih Parah, loh, Bang. parah, Abang parah, udah parah, mengakui tadi Parah, Yesus naik parah. di Apa? sorga di atas apa di bawah? Kata Abang di atas. Artinya Yesus sudah di sorga. Nah, sekarang pertanyaanku, apakah Nabi Abang di sorga apa atau di neraka? Itu lagi Nabi dia. saya di alam barzah. Ya kan? Iya, sama seperti Eh. nabi-nabi yang lain di alam barzah. Sedangkan Nabi siapa Yesus yang di alam barzah? diangkat ke semua nabi di alam barzah, Iya, di alam Abang udah Seol, mengakui di situ, Bang. Selesai. di alam Bang. Seol. Artinya Yesus di sorga. Seol. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan yang datang kepada Paulus itu adalah roh, itu rohnya siapa? Rohnya Yesus. siapa yang Oke datang lah, ke aku ikutin alur rohnya roh Yesus. Berarti jasadnya Ya. tertinggal di atas, membusuk lagi jadi bangke. Itu Ayo. enggak, Bang, di sorga itu dia bagai malaikat udah. Bagaimana Nggak ada bagai daging di situ, malaikat? hidup bagai malaikat. Dia naik dengan lengkap jasad. Jangan kok Iya tahu, ngarang-ngarang. tapi kan di sorga kan hidup bagai malaikat lagi. Abang Juma udah Bagaimana mengakui ceritanya Yesus bagi naik terangkat. malaikat? Udah makasih aku itu. Malaikat itu tidak punya jasad. Yesusmu punya Nah, jasad. justru itu Abang udah mengakui malaikat tidak mempunyai jasad. Yesus punya jasad Itu nggak lagi di dia atas? artinya roh Yesus itu di dalam malaikat Balau. itu dia bisa Yesus turun. punya Udah jasad nggak di selesai kau, Bang. atas? Balau, di atas Yesus punya jasad nggak? Nah, kan ku bilang tadi hidup dia bagai malaikat. Saya bukan tanya itu. Saya nggak tanya hidupnya seperti apa. Saya tanya dia punya jasad nggak di atas? Aku kan belum pernah ke atas. Bukan kau yang Di bertanya Alkitab kau pernah ke kan- atas atau tidak? Oh, gigimu aja sehat atau tidak kau nggak tahu. Saya Kan tanya di Alkitab Yesus kan hidup itu bagai terangkat. Yesus terangkat dengan jasad tidak? Iya terangkat. Terangkat dengan jasad. Oke. Ketika rohnya Yesus turun ke bumi, jasadnya membusuk nggak di sana? Tidak, dia kan udah. Kenapa tidak? udah bagai malaikat di sana. Tidak, jasadnya, Membusuk di mana? jasadnya, dengar, Membusuk jasadnya itu di ketika, tanah, Bang. dengar, Bang, ketika kalau membusuk jasadnya, itu di bawah. dengar, dengar, Offside dia, guys. ketika jasadnya ditinggal oleh rohnya, boleh nggak jasad itu disebut mayat? Boleh nggak? Boleh nggak? Di bumi dia disebut mayat Yesus, di langit mayat lagi dia. Dua kali jadi mayat Tuhan kau itu. Jasad yang dibawanya ke langit ditinggalkannya lagi, Bang. turun ke bumi, bersandiwara lagi dia. Bersandiwara dari mana, Bang? Dia tinggalkan Aduh, Bang, kok kurang jasadnya cerdas turun ke sekali. bumi. Abang udah 2 kali mengakui Dia Yesus tinggalkan terangkat. Udah selesai jasadnya di situ, turun Bang. ke bumi. Artinya Makanya yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Kalau kamu percaya yang datang kepada Paulus itu Yesus, berarti ada lagi mayat di langit. Karena Yesus nanti datang kata malaikat lengkap dengan jasad. Nah itu baru betul. Lengkap jasadnya ke atas, turun ke bumi juga lengkap dengan jasad. Itu Kisah Para Rasul 1 nomor 11 tuh. Malaikat yang berkata kalau Yesus turun ke bumi, maka dia lengkap dengan jasad. Nah, Kibinirin yang datang kepada Nabi Paulusmu itu ternyata cuman roh. Berarti yang datang kepadanya adalah sibilisisis. Begitu, Iya, oke, ku ikuti. Shirley. Jadi jangan kau pernah menganggap bahwa yang datang kepada Paulus itu Yesus. Yang datang kepada Paulus itu Oke, ku sibilisis. ikuti, nah. Gitu, Shirley. Paham ya? Nah, sekarang gini, Bang. Yesus kan udah ke sorga. Nah, sekarang orang Kristen Kenapa orang artinya Kristen? udah pernah satu orang di Alkitab orang Kristen Yesus masuk surga. Nah, sekarang di Muslim, siapa yang udah masuk surga? Oke, Orang Islam. Itu lagi baik. dia. Saya jawab. Yesus itu ibadah sujud.
dia tauhid. Jangan lari kemana-mana. syahadatain. Siapa orang muslim dia yang udah naik ke ibadah surga? sholat, sujud dia, sunat dia, tuh, kok menyembah lari kepada kemana? pencipta langit dan Yes, bumi. yes. Dan itu juga dilakukan oleh umat Islam. Wakil penyembah pencipta langit dan bumi, ibadah sholat, sudah ada wakilnya di langit, yaitu Yesus. Nah, ada nggak wakil penyembah makhluk halus bernama Yesus terangkat ke surga? Ada nggak? Ada nggak? Aku jambak ini ya, kalau nggak mau naik berarti kau yang fitnah ya. Ajaran Kristen memang kayak gini ya. Baik, kau Texas. Nah aja kerjanya. Aku gini Texas, kalau kau menang sama Bang Dato, ya kau tandai ya suaraku nih, ku tutup akunku. Kalau kau menang tapi lawan sama Bang Dato, Kalau dia menang, saya pun berani potong kepala. Jangan. topik lagi. Tapi takkan menang. Aku gini ya Bang Texas, kalau kau Dia- Texas kalau menang, dia- kalau Texas kalau kau menang aku siap potong gaji ya. Potong gaji. Aku potong celana. Kalau kau bisa jawab satu pertanyaanku, ya 1 juta buatmu. Nah, tuh Texas naiklah kau jangan fitnah-fitnah dikit. Aku tuh sering masuk ke komal kalian, dibikinin ngusahku di sana. Naik turun. Nah, makanya apa? Bukan kami fitnah. Ya. Kalau kau bisa jawab Texas satu pertanyaanku, aku kasih kau 1 juta. Kalau perlu panggil pendetamu ke sini. 1 juta. Yuk, untuk Kristen siapa yang bisa menjawab 1 juta dari Bang Dato? Ya. 1 juta ya, kayak ya silakan untuk Kristen ya, ada yang bisa menjawab 1 juta berhadiah 1 juta. Texas. Texas naiklah. Ya, hadiah dari Bang Dato 1 juta. Siapa yang Pendetamu bisa aja menjawab? terkencing-kencing aku tanyain. Ya, bentar. Kurang apa lah ya. Siapa yang bisa menjawab dari pertanyaan Bang Dato 1 juta hadiah buat kalian ya kawan-kawan ya. Silakan untuk pihak Kristen ya, kita ada pertanyaan berhadiah dari Bang Dato senilai 1 juta rupiah. Lagi kan dia enaknya Bang Dato kan 1 juta ya. Iya. Ada perangsang dari Bang Dato. Naiklah kau Texas. Kau fitnah aja, kau bilang dikit. Aku Texas, ku bilang nih ya. Aku kalau naik ke komal Kristen, dijadiin pantang. Tapi aku pantang turun Dato. Ku buat judulnya ya 1 juta apa ya? 1 juta hadiah 1 juta dari jawaban Bang Dato gitu ya. Kepanjangan, nggak muat nanti. Gimana? 1 JT bikin Pertanyaan gitu. berhadiah, 1 pertanyaan berhadiah itu ya, jika pertanyaan berhadiah. Pertanyaan berhadiah. Kalau perlu panggil pendetamu ke sini.